Hei, namaku Penelope, dan aku tinggal di sebuah kota kecil. Semacam tempat di mana semua orang kenal semua orang. Karena nggak banyak pilihan sekolah di kota ini, aku dan teman-temanku tumbuh bersama sejak lama. Ada sahabatku, Laura, dan juga ada para cowok, si Chris dan Jimmy. Selalu ada kami berempat. Kami menyebut diri kami Fantastic Four, yang mungkin terdengar aneh, tapi kami nggak peduli karena kami punya satu sama lain. Banyak hal berubah di tahun pertama kami SMA. Saat istirahat makan siang, Laura berjalan ke meja kami dengan cewek baru bernama Gracie. Yang ku tahu dia itu pindahan dari LA. Tapi ini merupakan kali pertama aku bertemu dengannya. Gracie sangatlah cantik dengan kulit bercahaya dan rambut yang sempurna. Aku selama ini mencoba mengikuti gaya e-girl. Menurutku ini keren sekaligus imut. Pakaian Gracie jelas adalah gayaku, sangat mengesankan. Dan aku mau seluruh pakaiannya. Aku merasa sangat rendah diri di sampingnya. Dan bukan hal yang membantu saat Chris dan Jimmy gak berhenti menatapnya. Beberapa minggu berikutnya, Gracie nongkrong dengan kami terus-menerus. Sampai akhirnya jelas dia benar-benar menjadi bagian dari kelompok ini. Aku memang merasa terganggu karena Gracie itu begitu cantik dan disukai. Dia ini benar-benar anggun dan punya aura cewek yang pernah tinggal di kota besar. Aku diam-diam sangat iri padanya. Hal ini diperparah karena faktanya dia selalu bersikap baik padaku. Aku jauh lebih mudah untuk hidup dengan kecemburuanku ini jika dia seseorang yang jahat. Sayangnya, dia tidak begitu. Kenapa aku nggak bisa jadi seperti dia? Dia ini versi yang lebih baik dari diriku, bagaikan Gucci versus Walmart. Dan tentu saja aku ini terjebak di Walmart-nya. Seolah apapun yang kulakukan, Gracie muncul dan melakukannya jutaan kali lebih baik. Aku sudah lama menabung untuk kemeja oversize ini. Tapi aku sampai di sekolah dan melihat Gracie dengan kemeja yang persis sama. Parahnya, karena dia kurus jadi kelihatan menggemaskan memakainya, sedangkan aku malah kelihatan kedodoran. Aku suka sekali menari dan cukup mahir melakukannya. Tapi aku hanya belajar secara otodidak karena orang tuaku nggak mampu membiayaiku ikut tes tari. Suatu kali di sebuah pesta, aku sedang menari saat Gracie mulai melakukan gerakan yang luar biasa ini bersamaku. Ternyata, dia sudah belajar sejak kecil dan dia adalah seorang penari yang luar biasa. Lebih parahnya lagi, karena badannya yang mengagumkan, semua cowok menatapnya. Mending aku ini sekalian saja nggak terlihat. Kelompok pertemanan kami makin berubah. Saat suatu hari, Laura dan Jimmy mengumumkan bahwa mereka berpacaran. Aku turut bahagia untuk mereka. Tapi aku merasa seperti pihak luar karena nggak tahu mereka sudah saling goda satu sama lain. Sementara Gracie mengatakan terlihat jelas mereka itu punya chemistry. Dia bahkan membantu Jimmy menyatakan cintanya pada Laura. Aku merasa sangat kesal. Dulunya aku sang alpha di grup. Kapanpun mereka dalam masalah, mereka akan bicara padaku dan aku membantu mereka. Aku seperti dokter P dalam kelompokku. Apa yang terjadi? Laura dan Jimmy gak lagi nongkrong dengan anggota kelompok yang lain seperti dulu. Dan tinggal aku, Gracie, dan Chris yang tersisa. Aku selalu diam-diam menyukai Chris. Gak ada yang serius, tapi aku hanya selalu berpikir bahwa suatu hari nanti kami akan bersama. Lalu, Gracie muncul dan mengubah segalanya. Aku gak bisa bersaing dengannya, jadi aku gak mau repot-repot berusaha. Aku menyaksikan dengan cemas saat dia kelihatannya semakin dekat Chris. Kelompokku jadi berantakan, dan Gracie lah penyebabnya. Aku sangat membencinya. Dia datang dengan penampilan e-girl yang cantik dan kepribadiannya yang menyenangkan lalu merusak segalanya. Perlahan-lahan aku semakin menjauh dari mereka dan nongkrong dengan beberapa pembuat onar di kelas senior. Mereka merokok, membolos kelas, melanggar aturan, mengecat grafiti di properti sekolah, dan lainnya. Sebenarnya itu bukan gayaku, tapi mungkin karena kesepian menuntunku menemukan teman yang salah. Suatu kali, Gracie lihat aku jalan sendirian saat istirahat makan siang. Dia tanya kenapa aku gak begitu sering kelihatan akhir-akhir ini. Ku bilang aku bergaul dengan beberapa kakak senior yang keren. Dan aku tanya apa dia mau bergabung dengan kami. Aku gak menyangka dia akan mengiyakan, tapi ternyata begitu. Ini membuatku jengkel. Apa dia berencana merebut kelompok pertemanan ini juga? Aku tetap mengajaknya bersamaku, dan kupikir mereka akan menakut-nakutinya dan menanggalkan kesan cewek kota. Kami ke kelompok itu, mereka bilang akan bolos sekolah dan melakukan sesuatu yang seru sore ini. Gracie terlihat sangat panik. Dia sama sekali bukan tipe anak yang suka bolos sekolah. Aku tertawa dalam hati dan menghinanya. Ayo Grace, kamu pasti sudah sering melakukannya saat kamu di LA, kan? Dia tersenyum canggung dan mengangguk. Ada satu cowok yang terus menggodanya, dan dia tampak sangat gak nyaman. Dia melihatku meminta tolong, tapi aku pura-pura gak memperhatikan. Aku diam-diam menikmati ketidaknyamanannya.
Di satu titik dia terus menyentuh pahanya dan semacamnya, dan buat Gracie marah. Dia mendorong cowok itu lalu kabur sambil menangis. Aku langsung merasa nggak enak, jadi aku berlari mengejarnya. Aku menemukannya menangis, jadi aku minta maaf telah menempatkannya di situasi seperti itu. Aku mengaku padanya, kalau aku melakukan itu karena aku iri, dia begitu sempurna dan semua orang menyukainya. Dia berhenti menangis, menyeka air matanya dan berkata, "Apa? Iri denganku? Apa yang membuat harus iri?" Dia cerita ke aku bahwa sebenarnya dia sangat mengagumiku. Betapa kerennya aku dan bagaimana aku bisa bergaul dengan semua orang, termasuk para cowok. Dia hanya berpakaian seperti itu karena dia sangat suka gayaku dan ingin jadi lebih sepertiku. Dia juga nggak pernah ikut kelas tari. Dia cuma tahu aku suka menari. Jadi dia menonton beberapa tutorial online sebelum datang ke pesta, jadi dia bisa membuatku terkesan. Dia ingin menjadi sepertiku dan dekat denganku. Lalu aku bertanya, bagaimana dengan Chris? Apa kalian saling berhubungan? Kemudian dia tertawa. Gak, dia sebenarnya lihat kalau aku ini sukses comblangin Laura. Jadi dia minta tolong padaku untuk menyatakan cinta ke kamu. Dia itu suka kamu, bukan aku. Jadi, ternyata kami ini ingin jadi lebih mirip satu sama lain, padahal kenyataannya kami ini baik-baik saja menjadi diri kami sendiri. Gracie dan aku sekarang berteman baik. Dia nggak lagi berpakaian sepertiku. Sebaliknya, dia punya gayanya sendiri yang keren. Sedangkan untuk Chris, aku berencana untuk memberitahunya betapa aku menyukainya. Kami mungkin nggak lagi menjadi Fantastic Four, tapi kurasa menjadi Fantastic Five malah lebih baik.